Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Ustadz ingin sedikit bercerita tentang khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Kira-kira siapakah sebaik-baik tabi'in? Siapa sebaik-baik tabi'in? Uwais Al-Qarni. Jadi ada sahabat itu yang bertemu dengan Nabi, yang bertemu dengan sahabat disebut dengan siapa? Tabi'in. Yang bertemu dengan Nabi disebut dengan sahabat, yang bertemu dengan sahabat disebut dengan tabi'in. Ketahuilah bahwasannya sebaik-baik tabi'in, sebaik-baik orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang namanya adalah Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seseorang yang namanya Uwais. Jadi yang mengatakan sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais siapa? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Huwa lahu walidah, huwa biha bar. Uwais ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya seorang ibu yang dimana Uwais sangat berbakti sama ibunya. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking solehnya Uwais ini, beliau perintahkan sahabatnya, kalau ketemu sama Uwais, minta agar Uwais berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kalian. Luar biasa. Sekelas sahabat disuruh kalau ketemu sama siapa tadi? Uwais, disuruh agar Uwais mendoakan siapa? Sahabat tadi. Makanya Umar setiap kali datang rombongan dari Yaman, Umar bertanya, afikum Uwais ibn Amir. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais ibn Amir? Ada enggak di antara rombongan ini yang namanya Uwais ibn Amir? Ada enggak? Ada enggak di antara kalian namanya Uwais? Abu Uwais ada. Uwaisnya di sana. Jadi setiap kali datang rombongan dari Yaman, afikum Uwais ibn Amir. Ada enggak kalian, ada enggak di antara kalian Uwais ibn Amir? Maka suatu hari setelah berkali-kali Umar melakukan hal tersebut, Umar radhiyallahu taala anhu, Allah taala takdirkan bertemu dengan Uwais. Uwais pun datang. Anta Uwais? Kamu Uwais? Kata Uwais, iya saya Uwais. Anta min Murad? Kamu dari Murad? Dia mengatakan, iya saya dari Murad. Tsumma Qaran? Kemudian dari Qaran? Iya saya dari Qaran. Dulu kamu punya penyakit baros. Baros adalah albino yang Allah Ta'ala sembuhkan kecuali seukuran apa? Uang dirham. Kata Uwais, iya.
Itu semua yang engkau ucapkan benar, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Uwais bertanya, dari mana engkau tahu itu semua, wahai Umar bin Khattab? Padahal Uwais itu adalah orangnya tertutup. Jangan Umar bin Khattab yang tidak tinggal bersama Uwais. Yang tinggal sama Uwais saja, banyak rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hidup bersama Uwais. Tapi Umar bin Khattab yang tinggal bersama Uwais kok tahu? Yang tidak tinggal bersama Uwais kok tahu? Makanya Uwais bertanya, dari mana kamu tahu itu? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alaikum Uwais ibn Amir ma'amdadi ahli Yaman, akan datang kepada kalian Uwais ibn Amir bersama dengan pasukan penolong dari Yaman, min Murad summa Qaran, dia dari Murad kemudian dari Qanar, lahu barasun, dia dulu punya penyakit baros yang Allah Ta'ala sembuhkan, illa maudhi'a dirham, kecuali hanya satu ukuran uang dirham. Karena Uwais ketika sakit dia minta sama Allah, Allah Ta'ala sembuhkan, dan dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah kecuali satu ukuran apa? Dirham. Buat apa? Buat ketika Uwais itu melihat satu ukuran dirham dari penyakit baros tersebut, dia akan ingat akan besarnya nikmat Allah. Dulu saya pernah sakit, dulu saya pernah Allah Ta'ala uji, dan itu Allah Ta'ala sembuhkan. Jadi sengaja Uwais minta sama Allah agar tidak disembuhkan satu ukuran dirham. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengingat-ingat nikmat. Gunanya adalah agar Uwais rahimahullahu ta'ala tidak lupa akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau Uwais mau berdoa sama Allah agar Allah Ta'ala menyembuhkan semua, apa Allah tidak mampu? Mampu. Tapi Uwais rahimahullahu ta'ala pengen agar seukuran dirham dari penyakitnya tersebut akan selalu menjadi pengingat dia akan besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kisahnya. Kemudian Umar mengatakan, setelah menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar radhiyallahu taala anhu kembali mengatakan, kalau seandainya kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarani dan kalian bisa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala, agar Uwais Al-Qarani berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala meminta agar Allah Ta'ala mengampuni dosa kalian, maka lakukanlah. Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Kalau seandainya kamu mampu ketika bertemu dengan Uwais dan meminta Uwais agar beristighfar untukmu, maka lakukanlah. Lahu walidah huwa biha bar. Kata Rasulullah SAW, dia punya ibu yang dimana Uwais sangat berbakti sama ibunya. Kemudian Uwais pun berdoa sama Allah agar Allah Ta'ala mengampuni Umar bin Khattab. Sekelas Umar bin Khattab minta doa sama siapa? Uwais. Kemudian Umar bertanya, mau kemana engkau wahai Uwais? Kata Uwais, saya mau ke Kufah, saya mau ke Irak. Kata Umar bin Khattab, maukah saya tuliskan surat kepada pegawai saya yang di Irak agar dia melayanimu, agar dia memberikan perlakuan yang spesial kepadamu? Apa kata Uwais? La'an akuna fi gubara'in nas ahabu ilayya. Saya hidup bersama orang-orang yang biasa, saya hidup bersama orang-orang yang tidak saya kenal, kemudian saya tidak diperlakukan dengan spesial, itu lebih saya cintai. Akhirnya dia pun pergi ke Irak. Dalam redaksi lain, ketika datang rombongan haji atau rombongan umroh ke Mekah, kemudian mereka ini adalah orang yang dekat dengan Uwais, maka Umar bertanya, apakah kalian mengenal Uwais? Mereka mengatakan, kami mengenal. Wajadnahu fakiran, kami mendapati dia adalah orang fakir.
Kami dapat tidak orang miskin, tidak punya kedudukan di antara kami. Kemudian Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bahwasannya demikian-demikian hadis tadi. Setelah rombongan itu tahu bahwasannya Uwais ini adalah orang yang spesial, ketika mereka pulang menemui Uwais, mereka minta doa sama siapa? Uwais Al-Qarani. Kata Uwais, kalian lebih berat mendoakan saya. Kalian dari safar soleh. Apa safar soleh? Safar dari melakukan ibadah haji. Justru kalian yang harus mendoakan saya. Enggak, wahai Uwais, tolong doakan kami agar Allah Ta'ala mengampuni dosa kami. Kemudian Uwais faham. Mungkin orang-orang yang haji ini, mereka mengatakan hal tersebut karena mereka dengar dari siapa? Dengar dari Umar. Kemudian Uwais mengatakan, saya enggak akan mendoakan kecuali dengan 3 syarat. Dia menyebutkan beberapa syarat, di antaranya adalah jangan kasih tahu siapapun kalau seandainya Umar pernah mengatakan hal demikian. Jangan kasih tahu siapapun bahwasannya Umar menyampaikan hadis Nabi SAW akan keutamaan Uwais. Maka Uwais pun mendoakan mereka, dan setelah itu Uwais tidak terdengar lagi kisahnya. Setelah itu, setelah Uwais terkenal, maka Uwais sudah tidak lagi apa? Terdengar namanya. Uwais pindah dari tempat tersebut. Uwais nggak senang kalau seandainya dia viral. Uwais nggak senang kalau seandainya dia menjadi orang yang spesial di mata manusia. Sejak Uwais terkenal, Uwais pergi meninggalkan mereka. Sejak itu tidak terdengar lagi kabar tentang Uwais. Lihatlah bagaimana kalau kita melihat, teman-temanku, saudara-saudaraku, kalau kita melihat orang-orang yang lebih berilmu di antara tabi'in, melebihi ilmunya Uwais, banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Banyak di antara para tabi'in yang lebih berilmu daripada Uwais. Banyak daripada tabi'in yang lebih rajin ibadah daripada Uwais. Tapi ternyata kata Nabi SAW, khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Tapi ternyata kata Nabi, sebaik-baik tabi'in adalah laki-laki yang namanya adalah siapa? Uwais. Kira-kira Ustaz mau nanya, apa sih yang menjadikan Uwais ini spesial di mata Allah Azza wa Jal? Yang menjadikan Uwais Al-Qarani rahimahullahu ta'ala memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, kira-kira apa? Siapa yang tahu? Apa? Birrul walidain. Nabi tidak menyebutkan amalan kecuali satu. Apa itu? Lahu walidah huwa biha bar. Uwais punya ibu. Uwais ini sangat berbakti sama siapa? Ibunya. Bahkan sebagian riwayat menyatakan bahwasannya yang menjadikan Uwais itu tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW adalah karena menemani siapa? Menemani siapa? Ibunya. Luar biasa. Ustadz Meka pernah menyampaikan bahwasannya ibu kita, kedua orang tua kita adalah apa? Jimat. Kata Ustadz Meka. Kedua orang tua kita adalah jimat. Maksudnya apa? Kalau seandainya kita pengen bahagia, kalau seandainya kita pengen sukses di dunia maupun di akhirat, maka caranya adalah dengan berbakti sama siapa? Orang tua. Banyak di antara kita yang capek-capek kemana-mana, pergi jauh, capek kemana-mana. Ngapain? Cari surga. Padahal di rumahnya ada apa? Ada surga. Kadang kita capek-capek kemana-mana cari surga, padahal di rumah sebab terbesar seseorang masuk surga tidak dimaksimalkan. Kata Nabi SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maka jangan harap kesuksesan, jangan harap kebahagiaan, jangan harap kesuksesan dan kebahagiaan
bagi siapa yang tidak memerhatikan hak-hak kedua orang tua. Mungkin dia bisa kaya, tapi dia nggak akan bisa bahagia kalau seandainya dia tidak memperhatikan hak-hak kedua orang tua. Mana mungkin seorang akan bahagia kalau seandainya Allah Ta'ala murka kepada dia. Bukankah keridhaan Allah Azza wa Jalla itu selaras sebanding dengan keridhaan siapa? Orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu sebanding, selaras, sejalan dengan keridhaan orang tua. Jadi kalau kita pengen tahu, santri-santri Ibnu Abbas, kalau kita pengen tahu Allah itu senang nggak sama kita, Allah itu ridho nggak sama kita, tanya orang tua kita. Mi, Abi sama Umi ridho nggak sama saya? Senang nggak sama saya? Saya sudah menjadi anak berbakti atau belum? Kalau seandainya ibu kita, bapak kita itu jawabnya belum ridho, itu tanda bahwasannya Allah juga belum ridho sama kita. Tapi kalau seandainya kita tanya sama orang tua kita, Mi, Abi, saya sudah berbakti belum? Berbakti nak, jujur kamu adalah anak yang demikian-demikian, itu adalah tanda bahwasannya Allah Ta'ala ridho kepada kita. Apa yang kita cari di dunia ini? Kalau bukan ridho Allah dan ridho kedua orang tua kita. Lihatlah bagaimana ketika ada 3 orang yang masuk ke gua ketika hujan besar. Ketika hujan, kemudian kalau di zaman kita kan kalau hujan kita ngapain? Ngaupnya kemana? Ke ruko, ke toko, seperti itu kan. Kalau zaman dulu barangkali belum ada Alfamart, belum ada Indomart, belum ada tempat-tempat ruko-ruko tempat kita ngaup. Mereka pun ngaupnya kemana? Ke gunung. Setelah masuk gunung, ternyata batu besar jatuh menutup pintu gunung. Lihat, dalam kondisi susah, dalam kondisi genting, apa yang bisa kita andalkan? Didorong, nggak bisa. Ternyata mereka bertawasul kepada Allah dengan amal soleh mereka masing-masing. Yang pertama, di antara mereka berdoa kepada Allah dengan mengandalkan amal solehnya. Apa? Mendahulukan kedua orang tua. Ya Allah, kalau seandainya perbuatan saya birrul walidain, berbakti sama orang tua, saya tidak mendahulukan siapapun sebelum kedua orang tuaku, baik istri maupun anak-anakku, ya Allah, kalau seandainya saya lakukan itu ikhlas karenamu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Dan terbuka jamaah. Lihat bagaimana luar biasanya amalan apa? Birrul walidain. Kalian pengen sukses? Pengen enggak? Pengen. Jangan buat nangis orang tua kalian. Jangan buat nangis orang tua kalian. Wahai Rasulullah, saya diperintahkan untuk saya datang ke sini untuk hijrah dan jihad, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, apa kamu punya orang tua? Dia mengatakan, iya wahai Rasulullah, ini jihad sunnah. Apa kamu punya orang tua? Iya wahai Rasulullah, saya punya orang tua. Mana sekarang saya tinggalkan, ya Allah. Bagaimana keadaan mereka? Mereka nangis, ya Allah. Saya tinggal, ya Allah. Apa kata wahai Rasulullah? Mereka nangis, ya Rasulullah, saya tinggal, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka berdua tertawa, buat mereka berdua tersenyum, sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Bayangkan, untuk jihad sunnah saja, ketika menjadikan orang tua tidak ridho, menjadikan orang tua tidak senang, menjadikan orang tua tidak mengizinkan, Nabi SAW nyuruh dia untuk apa? Pulang. Maka jangan sampai buat kedua orang tua kalian sengsara. Jangan sampai membuat kedua orang tua kalian itu sedih. Ustadz tahu benar, ada seseorang yang sampai sekarang sakit sudah 2 bulan. Sakit sudah 2 bulan, gak bisa tidur. 2 bulan gak bisa tidur. Apa sebabnya? Mikirin anaknya yang di pondok. Mikirin anaknya yang di pondok. Ketika dia dengar bahwasannya anaknya mengeluh, Mi, saya di pondok gini-gini, saya nggak betah, Mi. Sakit langsung. Sampai sekarang belum sembuh, 2 bulan. Di antara sebabnya adalah keluhan dari siapa? Anaknya.
Luar biasa. Jadi jangan dikira keluhan-keluhan kita yang kadang dibumbui dengan sesuatu yang tidak benar, ketika sampai ke kedua orang tua, itu jangan dikira bahwasanya itu tidak menjadikan beban pikiran bagi kedua orang tua kalian. Jadi tolong, Ustadz melihat pribadi, di antara bentuk kedurhakaan seorang santri, adalah ketika kedurhakaan seorang santri kepada kedua orang tua adalah ketika dia di pondok tidak rajin belajar, adalah ketika dia di pondok banyak melanggar, adalah ketika dia di pondok tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena ini akan menjadikan orang tua apa? Sedih, ya enggak? Ketika orang tua